Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah, sebelum kita menyimak renungan hari ini, mari kita kuatkan dakwah kebaikan ini dengan menekan tombol like, tuliskan pandangan dan doa terbaik Anda di kolom komentar, share video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh, dan jangan lupa subscribe agar tidak terlewat konten reflektif dan edukatif lainnya. Banjir dahsyat kembali menerjang tebing tinggi, menambah panjang daftar musibah yang melanda Pulau Sumatera. Air bah datang bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan rangkaian yang terus berulang dari Aceh, Medan, Padang, hingga berbagai wilayah di Sumatera Utara. Fenomena ini bukan sekadar berita harian, tetapi tanda bahwa alam sedang berbicara dengan bahasa yang keras. Di banyak daerah, air naik hingga atap rumah, menenggelamkan tempat tinggal, masjid, sekolah, dan pusat aktivitas masyarakat. Warga kehilangan ruang aman, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang tercinta. Dalam Islam, musibah seperti ini bukan hanya peristiwa fisik, tetapi ujian iman dan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa musibah terjadi dengan izinnya, bukan tanpa tujuan. Namun, Al-Quran juga menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia. Di titik inilah kita diajak untuk merenung, bukan saling menyalahkan, tetapi bertanya dengan jujur pada diri dan bangsa. Banjir bukan sekadar air yang meluap, melainkan akumulasi dari banyak keputusan yang diambil selama bertahun-tahun. Ketika hutan dibuka tanpa kendali, ketika lahan resapan berubah menjadi beton, ketika sungai dipersempit dan diperlakukan sebagai tempat pembuangan, maka alam kehilangan keseimbangannya. Islam mengajarkan konsep amanah. Bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pohon yang ditebang tanpa keadilan, setiap sungai yang dirusak, akan menjadi saksi di hadapannya. Di tengah derasnya air bah, ada tangisan anak-anak, ada doa para ibu, dan ada harapan para ayah yang menggantung pada langit. Mereka tidak meminta kemewahan, hanya ingin hidup aman dan bermartabat. Islam memuliakan hak hidup manusia, terutama mereka yang lemah dan terdampak. Aceh menjadi sorotan utama setelah dilaporkan mengalami kerusakan yang sangat luas. Banyak wilayah terdampak berat, infrastruktur lumpuh, dan kehidupan masyarakat terguncang. Namun hingga kini, status bencana nasional belum juga ditetapkan, dan ini memunculkan pertanyaan besar di tengah umat. Pertanyaan itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari luka dan kebingungan. Ketika penderitaan begitu nyata, mengapa pengakuan negara terasa begitu jauh? Dalam Islam, keadilan bukan hanya konsep, tetapi kewajiban yang harus ditegakkan tanpa menunda. Rasulullah mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan umat. Setiap keputusan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah. Maka wajar jika masyarakat bertanya, karena bertanya adalah bentuk kepedulian. Status bencana bukan sekadar label administratif, melainkan pintu bagi pertolongan yang lebih luas dan terkoordinasi. Ketika pintu itu tertunda, maka yang tertahan bukan hanya anggaran, tetapi juga harapan manusia yang sedang terjepit. Islam mengajarkan empati sebagai fondasi keimanan. Tidak sempurna iman seseorang yang tidur nyenyak sementara saudaranya kelaparan atau ketakutan. Prinsip ini berlaku bagi individu, dan lebih besar lagi bagi sebuah negara. Di sisi lain, isu lingkungan kembali mengemuka. Pembabatan hutan dan alih fungsi lahan menjadi pembicaraan publik yang tak terhindarkan. Banyak yang bertanya, apakah bencana ini murni takdir, atau ada kelalaian yang disengaja? Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk menutup mata dari sebab akibat. Justru Islam mendorong umatnya berpikir, menganalisis, dan memperbaiki. Jika hutan rusak, maka banjir bukanlah kejutan, melainkan konsekuensi. Kepentingan ekonomi seringkali dibungkus dengan istilah pembangunan. Namun Islam menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah yang membawa maslahat, bukan kerusakan. Keuntungan segelintir orang tidak boleh dibayar dengan penderitaan jutaan jiwa. Ketika alam rusak, yang pertama terkena dampak adalah rakyat kecil. Mereka yang tinggal di bantaran sungai, di lereng-lereng, dan di wilayah rawan, menjadi korban paling awal dan paling parah. Islam sangat tegas dalam membela kelompok mustad'afin. Bencana juga membuka tabir ketimpangan sosial. Ada yang bisa mengungsi dengan aman, ada yang bertahan di atap rumah berhari-hari. Ada yang mendapat bantuan cepat,
Ada pula yang menunggu tanpa kepastian. Dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan solidaritas. Zakat, infak, sedekah, dan kepedulian sosial bukan sekadar ibadah individu, tetapi sistem penyelamat umat. Ketika negara lambat, umat tidak boleh diam. Namun, kepedulian tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Islam mendorong perubahan sistemik agar kerusakan tidak terus berulang. Mencegah kerusakan lebih utama daripada sekadar menanggulangi akibatnya. Banjir yang terus berulang adalah tanda bahwa ada yang salah dalam hubungan kita dengan alam dan dengan sesama manusia. Ini adalah peringatan agar kita kembali pada prinsip keseimbangan yang diajarkan Islam. Musibah yang melanda Sumatera sejatinya bukan hanya peristiwa lokal, melainkan cermin bagi seluruh bangsa. Air yang meluap di tebing tinggi, Aceh, dan wilayah lainnya membawa pesan bahwa penderitaan satu daerah adalah luka bagi daerah yang lain. Dalam Islam, umat ini ibarat satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, bagian lain seharusnya ikut merasakan. Banjir mengajarkan bahwa ketergantungan manusia pada alam sangatlah besar. Setinggi apapun teknologi, sehebat apapun perencanaan, ketika keseimbangan dilanggar, alam akan mengambil kembali haknya. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah, bukan perusak. Tugas khalifah adalah menjaga, bukan mengeksploitasi tanpa batas. Di tengah kepanikan dan kehilangan, ada pelajaran tentang kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi keteguhan hati untuk tetap berikhtiar di tengah ujian. Banyak saudara kita yang tetap bertahan, saling menolong, dan berbagi meski diri mereka sendiri kekurangan. Inilah wajah iman yang hidup. Namun, kesabaran korban tidak boleh dijadikan alasan bagi kelalaian pihak lain. Islam sangat tegas memisahkan antara sabar sebagai ibadah dan pembiaran terhadap ketidakadilan. Ketika sistem lemah, suara kebenaran harus tetap disampaikan dengan adab dan kejujuran. Banjir juga mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu dan perencanaan jangka panjang. Islam mendorong umatnya untuk berpikir jauh ke depan, mencegah mudarat sebelum ia datang. Mengelola hutan, sungai, dan tata ruang bukan sekadar urusan teknis, tetapi amanah moral. Ketika pembangunan mengabaikan keseimbangan, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kehancuran yang tertunda. Islam tidak menolak pembangunan, tetapi menolak keserakahan. Setiap kebijakan harus ditimbang dengan neraca maslahat dan mudarat. Di balik air yang menggenang, ada trauma yang tersisa. Anak-anak yang kehilangan rasa aman, orang tua yang kehilangan sumber penghidupan, dan keluarga yang kehilangan kenangan hidupnya. Islam memerintahkan kita untuk hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara empati. Doa-doa yang terucap di tengah banjir bukan tanda kelemahan, melainkan pengakuan bahwa manusia memiliki batas. Namun doa yang tidak diiringi perbaikan perilaku, hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna. Allah menyukai hamba yang berdoa sekaligus berusaha memperbaiki keadaan. Bencana alam sering disebut sebagai peringatan. Tetapi peringatan hanya berguna jika didengar. Jika setelah air surut, kesalahan yang sama diulang, maka musibah berikutnya tinggal menunggu waktu. Islam mengajarkan muhasabah, evaluasi diri secara jujur. Bukan hanya individu, tetapi juga kolektif. Apa yang salah dalam cara kita memperlakukan alam? Apa yang keliru dalam cara kita mengambil keputusan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan keberanian. Ruang hikmah mengajak kita untuk tidak terjebak pada saling menyalahkan, tetapi juga tidak larut dalam diam. Kritik yang santun adalah bagian dari kepedulian. Menyuarakan keadilan adalah bentuk cinta kepada negeri. Negara yang kuat bukan negara yang bebas dari bencana, tetapi negara yang cepat hadir, adil dalam kebijakan, dan serius mencegah kerusakan berulang. Dalam Islam, kekuatan negara diukur dari kemampuannya melindungi yang lemah. Allah tidak menurunkan musibah untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Tetapi kesadaran itu hanya bermakna jika diikuti dengan perubahan nyata. Jika tidak, maka peringatan akan datang dengan cara yang lebih keras. Di tengah bencana, iman diuji. Apakah kita hanya menyalahkan? Atau kita mengambil pelajaran? Apakah kita hanya menunggu? Atau kita bergerak untuk memperbaiki? Ruang hikmah tidak hadir untuk menuduh siapapun, tetapi mengajak kita semua untuk berpikir jernih dan bertindak bijak.
Diskusi kritis adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar jika dilakukan dengan adab dan niat yang lurus. Negeri ini dianugerahi alam yang luar biasa. Namun amanah besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Jika amanah itu diabaikan, maka alam akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Mari kita jadikan musibah ini sebagai titik balik. Bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk berbenah. Bukan hanya untuk menangis, tetapi juga untuk bertindak. Semoga Allah memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita di Sumatera, mengangkat penderitaan mereka, dan membimbing para pemimpin agar berlaku adil dan amanah. Sahabat Ruang Hikmah, jika renungan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan. Tuliskan pendapat dan refleksi Anda dengan santun di kolom komentar. Share video ini agar suara kepedulian semakin luas, dan subscribe untuk terus bersama kami dalam konten reflektif, informatif, dan bernilai hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.